laluku, begitupun kasih-Mu padaku. Besar dan ajaib, dahsyat dan mulia, Kau Allah keselamatanku. Penebusan-Mu bebaskan hidupku. Dalam iman dan Roh-Mu ku mau berjalan, memasuki hadirat-Mu, menggapai tahta karunia-Mu, mendapat pertolonganku pada waktu-Mu, melangkah selalu bersama-Mu dalam kebenaran firman-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tingginya langit tak dapat terukur, begitupun kasih-Mu padaku. Besar dan ajaib, dahsyat dan mulia, Kau Allah keselamatanku. Penebusan-Mu bebaskan hidupku. Dalam iman dan Roh-Mu ku mau berjalan, memasuki hadirat-Mu, menggapai tahta karunia-Mu, mendapat pertolonganku pada waktu-Mu, melangkah selalu bersama-Mu dalam kebenaran firman-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat-Mu atas mereka yang mengandalkan firman-Mu dan berharap hanya kepada-Mu selamanya. Memasuki hadirat-Mu, menggapai tahta karunia-Mu, mendapat pertolonganku pada waktu-Mu, melangkah selalu bersama-Mu dalam kebenaran firman-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Memasuki hadirat-Mu, menggapai tahta karunia-Mu, mendapat pertolonganku pada waktu-Mu, melangkah selalu bersama-Mu dalam kebenaran firman-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. before your throne. We
We seek your face and pray with humble hearts, turning back from all the sinful ways we went. Have mercy on us, Lord. Please restore our land again. Pour out your Spirit, Lord, as we come to worship you. Heal and touch and change your people here. We won't stop asking you until one day we see your glory's coming down in here. Lord, as we humbly come before your throne, we seek your face and pray with humble hearts, turning back from all the sinful ways we went. Have mercy on us, Lord. Please restore our land again. Pour out your Spirit, Lord, as we come to worship you. Heal and touch and change your people here. We won't stop asking you until one day we see your glory's coming down in here. Spirit, Lord, as we come to worship you. Heal and touch and change your people here. We won't stop asking you until one day we see your glory's coming down in here. Lord, as we come to worship you. Heal and touch and change your people here. We won't stop asking you until one day we see your glory's coming down in here. Your glory's coming down in here. Your glory's coming down in Yes, I'm free, Lord. Yes, I'm free, Lord. Yes, I'm free, Lord. Ooh, yeah. Yes, I'm free, Lord. Yes, I'm free, Lord. Yes, I'm free, Lord. Oh, oh. Yes, I'm free, Lord. Yes, I'm free, Lord. Yes, I'm free, Lord. Oh, 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 oh. Yes, I'm free, Lord. Yes, I'm free, Lord. Yes, I'm free, Lord. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah
saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas, bebas oleh darah anak domba. Seluruh malaikat di surga menyanyikan sukacita, sebab di kubur yang terbuka tak seorang pun di sana. Yesus telah bangkit, Yesus dia hidup, dia memberikan kemenangan. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, bebas dari kutuk dosa. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, bebas oleh darah anak domba. Seluruh malaikat di surga menyanyikan sukacita, sebab di kubur yang terbuka tak seorang pun di sana. Yesus telah bangkit, Yesus dia hidup, dia memberikan kemenangan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi saudara. Kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Di ibadah online ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nanti terima firman-Nya. Tapi sebelum itu mari kita bernyanyi, kita naikkan pujian kita buat Raja di atas segala raja, buat Tuhan di atas segala Tuhan. Dan sebelum itu, sekarang mari kita mulai semuanya dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul secara online. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada dalam keadaan sehat-sehat, kami boleh ada dalam keadaan penuh sukacita Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu dengan keyakinan bahwa Engkau Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, bahwa Engkau Tuhan beracara Tuhan di hati kami, di pikiran kami. Engkau mau bekerja di sana Tuhan. Berkati semua firman yang akan disampaikan, berkati pujian dinyanyikan, biar semua itu boleh menyenangkan hati-Mu, dan semua itu boleh Kau pakai Tuhan untuk mengubah kami lebih lagi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Mari kita semua kita nyanyikan lagu Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja.
semuanya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kami kan bangkit Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ya, tadi kita sudah bernyanyi, kita semua akan bangkit. Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau menyiapkan hati pikiran kita. Kita mau katakan bahwa kita nggak pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Mari kita imani itu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Apapun keadaan kita, meskipun mungkin sekarang COVID, meskipun mungkin kita dengar di kiri kanan kita ada yang jatuh sakit, ayo mari kita percaya bahwa Tuhan itulah kekuatan kita. Tuhan itulah tabib yang agung, tabib yang ajaib, dan sanggup menjaga kita, menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Mari kita mau naikkan pujian berikut ini dengan sungguh-sungguh. Tiada pernah kuragukan, Tiada pernah ku ragukan amin Tuhan. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita katakan sekali lagi, tiada pernah Tuhan kami ragukan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
rebah di kananku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus Kau beserta. Mari kita sembah, mari kita sembah Dia Raja kita. Mari kita angkat tangan kita, kita masuk hadiratnya dengan penyembahan, dengan pujian, karena Dia yang layak, karena Dia Allah yang dapat diandalkan, karena Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita mau puji Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau indah, Yesus Engkau mulia. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allahku. Yesus, kami mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicara melalui firman yang akan disampaikan. Biarlah Kau beracara Tuhan di hati kami, di pikiran kami. Beri kami konsentrasi Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami bisa menangkap firman-Mu, menangkap hati-Mu, dan kami boleh diubahkan. Benar Roh Kudus, ubah hati kami, ubah pikiran kami, ubah diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ini kami siap. Haleluya. Amin. Kepada pembawa firman Tuhan, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk jemaat yang ada di Jerman, GMI, Gereja Misi Indonesia. Shalom kepada Bapak Pendeta Silvanus dengan keluarga. Saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang Tuhan buat dalam gereja kami yang ada di Karangasri, disesuaikan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu misi gereja pada akhir zaman ini. Saya diberikan yaitu Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Tetapi sebelum kita membahas ayat ini, mari kita berdoa dulu, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau baik. Di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dibekali, di training, diberi kami pengertian-pengertian akan firman-Mu yang baru, sehingga hidup kami benar-benar mengalami kemajuan dan pertumbuhan
di dalam masa pandemi ini, dan kami mengerti mengapa hal ini terjadi. Tuhan, kiranya urapan-Mu ada pada kami semua, khususnya lidah mulut hamba-Mu ini, dan juga kami semua yang mendengar diberkati, dikuatkan, dihiburkan, dan diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk kami melakukan pekerjaan-Mu, yaitu amanat agung yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dalam kitab Matius, ya, pasal ke-28 ayat 18. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita, ayat 18, Tuhan Yesus mendekati mereka. Ini sebuah pernyataan Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan 3 ayat yang sangat penting sekali kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, karena pentingnya, sehingga Tuhan harus mendekati mereka, murid-murid ini, lalu dengan tegas mengatakan kepada mereka, sebelum mereka diutus dan harus menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan, orang-orang besar, Tuhan Yesus harus meyakinkan kepada mereka bahwa Tuhan mempunyai backing yang kuat, yang berkuasa sekali, sehingga kita tidak perlu cemas akan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan harus memperjelas ini dengan mendekati mereka, supaya telinga mereka benar-benar mendengar dan mengerti. Karena mereka diutus untuk mengubah dunia, karena mereka diutus untuk menghadapi pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, harus menghadapi orang-orang penting, orang pinter, orang ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang jenius, orang-orang yang ada di kedudukan yang tinggi dan sampai ke bawah. Begitu pentingnya ini, maka Tuhan mendekati mereka. Dan Tuhan berkata, segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Saudara perhatikan, segala kuasa di surga. Kuasa apa saja yang diperlukan yang berada di surga dan kuasa di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Sebelum Tuhan Yesus mengutus mereka pergi, membaptis mereka, mengajarkan segala sesuatu yang harus mereka ajarkan kepada orang-orang yang nantinya percaya. Tuhan memberikan jaminan kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi saudaraku, semua kuasa, melebihi kuasa setan, kuasa pemerintahan-pemerintah, presiden-presiden, bangsa-bangsa, bahkan kuasa-kuasa kegelapan, dari santet, dari guna-guna, dari ilmu-ilmu, dari sihir, dari segala macam yang ada di dunia ini ada di tangan Tuhan, supaya kita tidak cemas. Nah, ayat itu kemudian mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudaraku, Tuhan tidak mengutus kita. Kita percaya kita lahir baru dan kita dipilih menjadi anak-anaknya untuk menimbun harta di bumi, untuk kita mencari habis-habisan ketenaran, untuk kita mengumpulkan bagi kita harta-harta untuk kita wariskan. Yang semuanya ini memang perlu. Tetapi saudaraku, yang paling penting dan prioritas dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku, jiwa adalah detak jantungnya Allah. Jiwa adalah segala-galanya. Bagi Tuhan, emas dan perak, tambang-tambang, uang, ketenaran tidak sepenting jiwa manusia. Begitu pentingnya jiwa manusia ini, sehingga Allah harus mengorbankan dirinya sendiri, turun dari surga, mencopoti semua pangkat surgawinya, dan dia
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, saudaraku. Sampai-sampai kita melihat bagaimana Allah mengizinkan pengorbanan Kristus itu terjadi dengan kondisi yang sangat mengerikan sekali. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku, dan janggutku kepada orang-orang yang mencabut pipiku, kepada orang yang mencabut janggutku. Dan aku tidak menutupi mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Pasal 53 Yesaya ayat yang ke-2 sampai yang ke-6, di situ digambarkan, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan muka pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, dan seterusnya. Akhirnya Tuhan Yesus dalam perjalanan membeli jiwa kita di pasar perbudakan setan, saudaraku, itu melalui kesengsaraannya. Menurut, kalau ini benar memang penemuan kain kafan, saudaraku, yang ditemukan itu berarti ada sekitar 121 campuran yang mendarat di tubuh Tuhan Yesus Kristus, dan ditarik, akhirnya merobek dagingnya. Dan diperkirakan ada 6 butiran-butiran di dalam 3 helai cambuk yang dihujankan ke tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ini ada 121. Itu berarti 121 kali 6, kurang lebih ada 726 lubang di tubuh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam kitab Yesaya digambarkan bahwa mukanya tidak seperti anak manusia lagi, dan kita pun tidak bisa memandang dia seperti manusia karena tubuhnya rusak, saudaraku. Dia memberikan semuanya. Dia diludahi wajahnya dengan tangan diborgol, ludah orang-orang Farisi dan tentara Romawi pada waktu itu, sehingga tubuhnya penuh dengan darah, dan kepalanya, saudaraku, penuh dengan darah karena duri-duri yang menancap di kepalanya, dan juga dengan air ludahnya manusia, dan juga dengan tubuhnya yang berlumuran dengan darah karena cambukan yang bertubi-tubi, sehingga tubuh Tuhan benar-benar rusak, saudaraku. Tidak hanya lubang, tapi tarian daripada cambuk itu membuat goresan yang membuat tubuh Tuhan bukan seperti manusia lagi. Semuanya itu, saudara, dilakukan karena harga jiwa manusia itu tinggi bagi Tuhan. Bagi Tuhan, fasilitas gereja tidak sepenting jiwa. Bagi Tuhan, gedung gereja tidak sepenting jiwa. Jiwa adalah segala-galanya bagi Tuhan, saudaraku. Sampai-sampai di dalam Lukas pasal 19, Tuhan memberi perumpamaan tentang domba yang hilang. Habis itu dirham yang hilang dalam satu pasal itu. Setelah itu anak yang terhilang. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah apa yang ada di hatinya Bapa Surgawi. Saya harap apa yang penting bagi Bapa penting juga bagi kita. Karena memang kalau kita melihat harganya jiwa, saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius 16 ayat yang ke-26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Jadi jika dibanding-banding jiwa manusia dengan bumi, dengan seluruh yang ada di dalamnya, tidak sebanding. Karena itu begitu pentingnya jiwa. Akhirnya Tuhan mengirim hamba-hambanya. Ada yang digantung, ada yang dirajam dengan batu, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dibakar, ada yang diadu dengan singa, ada yang mengalami penderitaan sana sini karena demikian besar. Yohanes 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who believe in Him should not perish but have eternal life. Tuhan demikian cintanya kepada manusia
sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Saudaraku, kasihnya demikian besar supaya Injil itu sampai kepada manusia. Jadi yang mengherankan sekali adalah ketika seseorang sampai meninggal dunia menjadi orang Kristen tidak memenangkan satu jiwa pun, berarti ada sesuatu yang salah dengan kekristenan kita. Saudaraku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami, memanggil saya dan istri untuk melayani di Desa Karangasri, 3 kilo dari Ngawi. Suasananya termasuk suasana masih pedesaan. Itu dari jalan besar, dari Ngawi menuju Caruban itu ada kira lebih 3 kilo. Habis itu belok di jalan yang lebih kecil, kurang lebih 300 meter. Habis itu belok lagi, jalan lebih kecil lagi 100 meter, mentok, dan itu jalannya buntu. Nah, saya pikir gereja seperti ini tidak memadai dan tidak memenuhi persyaratan untuk gereja bisa menjadi maju. Tetapi ketika Tuhan membuka mata hati saya, suatu saat istri pergi ke Solo, ke toko buku Kristen. Dia melihat-lihat, beli beberapa peralatan untuk pelayanan sekolah minggu dan seterusnya, untuk toko di gereja juga. Nah, dia melihat buku yang namanya berjudul Ledakan Kelompok Sel, karangan Yoel Komeski. Dia tidak berniat untuk membaca buku itu, tetapi dia pikir ini mungkin suamiku mau membaca, menarik suamiku mungkin. Akhirnya dibeli, saudaraku. Nah, ketika dibeli, dikasih ke saya. Nah, buku inilah yang mulai sebuah revolusi, perubahan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami berdua. Ketika saya melihat buku itu, seperti saya sangat kehausan dan seperti saya menemukan mutiara-mutiara. Saya melihat gereja-gereja yang besar dimulai dari kecil. Ada yang dari 6 orang, 8 orang di Kolombia, ada di Guatemala, di Singapura, di Amerika. Contoh-contoh di buku itu, baik di kota maupun di desa. Saya akhirnya mengambil kesimpulan ketika saya membaca buku itu, bahwa Tuhan sedang bergerak di gereja sel. Saya mikir di gereja di Karangasri, Ngawi, mestinya bisa, karena saya melihat bisa, dan Tuhan ngomong bisa, begitu, saudaraku. Akhirnya ketika kami didewasakan pada tahun 2000, bulan September, ya bulan ini adalah ulang tahun kami yang ke-20, ya saudaraku, minggu depan ini. Nah, ketika saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di beberapa negara ini, saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di Karangasri. Akhirnya tahun 2000 itu, ketika kami didewasakan dengan 33 jemaat, 20 dewasa, 13 anak-anak. Nah, dengan 33 ini saya mengeterapkan buku Ledakan Kelompok Sel ini total. Jadi saya mulai gereja ini dengan gereja sel, yaitu dari 33 gereja sel ini semuanya sel. Tidak ada kegiatan lain. Semua kegiatan yang tidak produktif kami cancel. Hanya kami lakukan eksidentil saja, secara beberapa kali dalam setahun. Seperti kaum ibu, kaum bapak, latihan kur. Saya lihat kaum ibu ini secara tradisional yang memenangkan jiwa dalam setahun paling 2-3 orang, 5 orang paling banyak. Nah, kaum bapak juga begitu, memenangkan jiwa dalam waktu setahun hanya sedikit sekali, saudaraku. Apalagi latihan kur yang kami adakan dulunya di gereja sebelum di Indo, itu setiap minggu sekali. Waktunya habis, dan juga kadang-kadang keuangan untuk seragam. Ketika tampil di gereja, saudaraku, sekitar 5 menit sampai 7 menit, akhirnya selesai begitu saja. Dan bahkan tidak ada yang menyentuh jiwa. Tidak ada dengan kor ini jiwa dimenangkan atau bertobat atau lahir baru. Ini berarti kaum bapak, kaum ibu, kor ini kalau saya lihat tidak produktif untuk menghasilkan jiwa. Jadi kami mengadakan eksidentil, tetap ada, hanya bukan yang utama begitu.
Akhirnya kami utamakan gereja sel ini sepanjang hari, sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu, minggunya ibadah raya. Karena kami fokus tidak ada kegiatan yang menyaingi Komsel ini. Akhirnya kami fokus untuk memenangkan jiwa, memuridkan, memenangkan jiwa, memuridkan. Dari jumlah 33 ini tahun pertama menjadi 70, tahun kedua jadi 150, tahun ketiga yang cukup banyak jadi 300, saudaraku. Setelah itu berkembang lagi menjadi 400, 500, dan sekarang hampir 800 jiwa dewasa dan anak-anak. Kami merasakan suatu kegairahan, excitement bahasa Inggrisnya, suatu kegairahan melayani Tuhan. Ternyata di gereja yang terpencil, yang SDM-nya sangat terbatas, beberapa orang buta huruf. Ketika kita menerapkan bagaimana kita harus pergi mencintai jiwa, menjangkau mereka, ada waktu, tenaga, uang, konsentrasi ke jiwa. Saya juga tidak usah banyak merisaukan tentang fasilitas gereja, saudaraku. Ketika jiwa-jiwa dimenangkan, otomatis mereka ikut tergabung dalam gereja. Otomatis keuangan juga mengalir. Akhirnya kami bisa membeli tanah kanan kiri, muka, saudaraku. Kita mempunyai parkiran yang cukup luas, 2.600 meter persegi. Seluruh tanah mungkin sekitar hampir 7.000, saudaraku. Karena masih murah, dan itu bergandengan dengan lokasi gereja. Dan kami juga tidak begitu risau, dan akhirnya Tuhan ngirim sound system yang bagus. Ya, saudaraku, PV kalau tidak salah. Itu dikirim Tuhan tanpa saya harus mengedarkan les kemana-mana, minta bantuan kemana-mana. Jadi konsentrasi jiwa, memenangkan jiwa. Dan kami membagikan kepada jemaat bahwa tujuan hidup Yesus Kristus di muka bumi ini hanya satu saja, yaitu Lukas pasal 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena jiwa sangat berharga. Kalau saudara ingin investasi yang kekal, bukan di otomotif. Kalau ingin investasi yang bertahan, langgeng selamanya, bukan di perbankan, bukan di properti. Investasi yang sangat berhikmat bagi saudara dan saya adalah yang bertahan sampai hidup yang kekal. Di dunia ini tidak ada yang bertahan sampai hidup yang kekal kecuali jiwa manusia. Kalau engkau menanamkan investasimu, saudara, waktumu untuk menjangkau yang terhilang, mengubahkan manusia-manusia yang tersesat, menyembuhkan yang sakit, menjangkau mereka yang putus asa, memberi harapan kepada mereka yang mau bunuh diri, saudaraku, maka kita mencapai sebuah tujuan hidup yang sangat mulia dan berdampak selamanya. Kalau engkau memenangkan satu jiwa, jiwa itu akan cerita kepada orang lain, akan bisa mengubahkan orang lain, bahkan dipakai untuk ribuan, memanggil jiwa-jiwa sampai ratusan dan ribuan orang. Ketika engkau meninggal dunia, mereka masih akan cerita, dan ini akan terus-menerus, saudaraku, terjadi, bergulir seperti itu. Tetapi kalau kita sibuk dengan perkara-perkara dunia, sibuk pencapaian-pencapaian, kecuali itu ditujukan untuk menjangkau jiwa, maka kita menyia-nyiakan hidup. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak mengatakan carilah uang, carilah makanan, carilah rumah untuk ditinggali, carilah mobil untuk dikendarai, carilah pacar untuk dinikahi, setelah ada sisanya, dan menyenangkan baru melakukan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya banyak kita yang kering, banyak kita yang kosong, hidup hambar, kita hidup seperti orang tersesat, karena memang kita kebalik, saudaraku. Dan kita harus membalik hal itu untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk bisa kita menjangkau dunia di sekitar kita. Maka kita harus kuat. Bagaimana kita harus kuat? Kita harus makan. Bagaimana kita makan? Kita harus bekerja. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Harus sekolah, harus les. Tapi tujuannya selalu adalah untuk kerajaan Allah.
maka kita seperti seseorang yang menembakkan anak panah ke bagian bundaran yang tengah, saudaraku, sehingga tidak menyimpang dari tujuannya Bapa Surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau gereja di Karangasri bisa berkembang dengan mungkin 5% sampai 10% orang yang buta huruf, maka gereja misi di Jerman akan bisa berkembang di tengah-tengah pengungsian dari Afrika Utara, dari Timur Tengah, dari negara-negara non-Kristen yang membanjiri. Ini berarti suatu tuaian yang sangat besar. Tuhan mengatakan, lihatlah, tuaiannya banyak, pekerjaannya sedikit. Tuaiannya tidak ada masalah, saudaraku. Orang-orang tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah ada pekerjaannya sangat sedikit sekali. Saya menganjurkan, saya mendorong jemaat-jemaat yang ada di Jerman, saudaraku. Saudara bekerja juga bekerja, tapi bekerja adalah untuk Tuhan. Pekerjaanmu adalah ladang. Di tempat engkau berada, engkau berkarya, berkarier, itu adalah misimu, saudaraku. Dan ketika engkau tujuan Allah, ingat tujuan Allah tentang pekerjaan kita, tentang aktivitas hidup kita, maka hidup kita penuh dan berarti. Jangan sampai hidup kita ini panjang tapi kosong dalamnya, saudara. Kosong, tapi tidak padat. Tuhan Yesus Kristus hidup hanya 33,5 tahun padat. Sampai kepadatannya ditulis di buku Perjanjian Baru, 27 buku menceritakan tentang dia. Kalau saudara dilihat tentang kitab Kejadian pasal yang kelima, itu seseorang yang Mahalalel, Yared, Henoh, Set, Metusalah hidupnya ratusan tahun, tetapi hanya ditulis beberapa ayat di Alkitab, karena tidak ada yang penting yang terjadi dalam hidupnya. Saudara dan saya, engkau lahir baru, diberi kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 6, tetapi kamu akan melihat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku, itulah sebabnya di tempat kami terjadi orang yang kerasukan setan diusir, orang yang lumpuh berjalan, orang-orang yang kena ikatan narkoba dilepaskan, mereka-mereka yang sakit dari berbagai macam sakit penyakit, mereka keluar. Saya memang menyuruh, menasihati mereka, mendorong mereka. Hidup tidak hanya saja menikmati zona nyaman. Yang dulu tidurnya pakai tikar, akhirnya diberkati Tuhan dengan pakai spon. Setelah itu diberkati Tuhan dengan pakai sebelum spon kapas, kapuk. Habis itu spon. Setelah spon sekarang ada spring bed. Setelah ada spring bed, ada TV flat, ada remote-nya, pasang AC. Akhirnya banyak anak-anak Tuhan terlalu nyaman dan tinggal di rumah dan menyerahkan pekerjaan penginjilan yang mengerikan, yang menakutkan itu katanya kepada malaikat-malaikat untuk terbang ke sana kemari, dan kita tinggal menikmati kehidupan di rumah yang nyaman. Saudaraku, kita jangan sampai ditipu oleh kuasa kegelapan. Jangan sampai kita dibutakan dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Saya mengatakan, ibu-ibu, jangan hanya masak di dapur. Bapak-bapak jangan hanya buka tutup toko di tempat kerja. Pergi, jangkau mereka. Saudaraku, ada orang yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun buka tutup toko, kerja mengajar tanpa tujuan yang jelas dalam hidup kita. Saudara dan saya lahir baru, diberikan kuasa, diberikan Alkitab yang dahsyat di dalamnya, yang mengubahkan ratusan ribuan manusia. Kita diberikan urapan Roh Kudus, saudaraku. Kita dibekali, ada yang di sekolah Alkitab, dibekali di Komsel, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berdampak dan menjangkau jiwa-jiwa di luar. Memang ini tindakan yang tidak enak, saudara. Karena memang gereja kami mengalami penganiayaan juga. 2 kali saya diadili di sidang. 2 kali ada pencobaan untuk mau dirusak, dibakar gereja ini. Tapi saya ingat, memang gereja Tuhan didesain Tuhan tidak untuk ngumpet,
menikmati zona zaman, dan kemudian minder, tidak berdaya. Gereja Tuhan diciptakan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Pada masa gereja mula-mula, mereka sedikit, mereka banyak yang petani, pedagang kecil, tidak ada orang yang ternama, saudaraku. Orang Kristen masih sedikit, tidak ada fasilitas gereja, dan mereka merupakan suatu sekte yang dikejar-kejar ahli Taurat, bahkan orang-orang Romawi. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, mereka harus melawan kekaisaran yang paling kuat di dunia waktu itu. Dan tidak ada pemberontakan, tidak ada organisasi yang bisa melawan mereka. Nah, gereja dilahirkan di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Apakah mereka tidak makan, saudaraku? Mereka makan. Apakah mereka tidak kerja di ladang? Mereka kerja. Apakah mereka tidak pergi untuk berdagang? Mereka berdagang juga. Tetapi satu misi mereka yang di dalam hati mereka, sehingga gereja meledak jumlahnya, mujizat terjadi, adalah mereka punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa di hati mereka. Itu sebabnya kalau saya telusuri tentang jumlah, di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 14, Tuhan Yesus mencari murid dari 1 menjadi 12. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 itu menjadi 70 orang. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 itu menjadi 120 orang. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 jadi 3.000 orang. Kisah Rasul pasal 4 ayat 4 jadi 5.000 orang. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 dan 7 dan seterusnya. Akhirnya jumlahnya meledak. Karena apa, saudaraku? Karena kesadaran mereka akan misi gereja. Mereka mengalami kesulitan, iya. Saya mengalami kesulitan, memang, saudaraku. Tetapi kesulitan, perubahan-perubahan tidak boleh menghalangi untuk Yesus Kristus mencintai mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, mereka yang tanpa tujuan, kena narkoba, yang ada di penjara, di pelacuran, human trafficking, dan seterusnya. Siapa yang menjadi tanggung jawab? Saudara dan saya. Di mana? Di tempat kita berada. Apalagi di masa pandemi seperti ini, saudara. Pemberitaan Injil, penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang tidak boleh berhenti karena perang, karena tsunami, tidak boleh berhenti karena gunung meletus, tidak boleh berhenti karena musibah atau karena pandemi seperti sekarang. Pemberitaan Injil Kristus harus tetap jalan, dan dia harus tetap jalan, dan saudara-saudara saya harus melangkah. Ketika kita melangkah, mujizat terjadi. Tetapi kalau kita di rumah, di tempat kita bekerja, dan kita tidak menjangkau mereka, maka mujizat tidak akan terjadi. Kuasa-kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Orang-orang yang bertobat semakin sedikit. Dunia dipenuhi dengan kegelapan, dan akhirnya begitu gelap karena terang itu kita tutup dengan selubung di bawah gantang, tidak ditaruh di kaki Dian, merangi orang di sekitar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, Injil harus diberitakan. Betapapun sulitnya, betapapun kelihatannya jalannya buntu, bagi Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang namanya jalan buntu. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami hidup yang berarti, jangkau jiwa. Saudaraku, tidak ada sukacita di luar jiwa yang diubahkan, transform, jiwa yang diubahkan, saudara. Di surga tidak ada perayaan keberhasilan saudara dirayakan, wisuda saudara tidak dirayakan, ulang tahunmu tidak dirayakan, pencapaian-pencapaianmu tidak dirayakan, ulang tahun kawin perak tidak dirayakan di sana. Sana hanya ada satu perayaan, ketika jiwa dibawa pulang kembali kepada Tuhan. Karena jiwa adalah segala-galanya bagi Tuhan, saudara. Kalau tempat kami bisa bergerak dan maju, zaman Kisah Para Rasul, awal gereja bisa maju. Saya pernah membaca sebuah kisah gereja di Walamu yang ada di Ethiopia, selatan bagian barat daya. Dan saya kan suka yang itu terjadi kegerakan sampai puluhan ribu bertobat.
itu pada waktu Perang Dunia Kedua. Di Soe, di Timor, terjadi kegerakan pada waktu terjadi pemberontakan PKI, di mana orang-orang disembelih, orang-orang banyak yang terbunuh di sana, di seluruh Indonesia. Tapi di tengah-tengah kekalutan seperti itu, Tuhan bekerja di Soe. Jadi di pandemi ini pun, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak perlu lelah, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu gentar bahwa kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Cari cara, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, bagaimana menjangkau dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, supaya jiwa-jiwa yang malang, mereka yang frustasi, PHK, kehilangan pekerjaan, mereka-mereka yang kemiskinan dan kekurangan, mereka yang sakit, mereka yang kena corona, sudah mendapatkan jawaban kalau kita tidak keluar. Maksudnya kalau kita tidak menjangkau mereka. Mungkin ada yang bisa keluar dalam kondisi tertentu. Mungkin kita bisa pakai HP, pakai media sosial. Ada saja yang Tuhan akan beri kalau kita membara jiwa kita untuk Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa supaya belas kasihan Tuhan Yesus Kristus turun ke hati kita. Dan sebelum Dia datang kembali, seluruh Jerman, di mana saudara berada, di mana saudara bekerja, pengungsi-pengungsi yang ada di Jerman, mengenal Yesus Kristus karena engkau. Orang-orang itu ditentukan dengan ketaatan kita dalam mengabarkan pemberitaan pengampunan Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bergumul, mari kita memperlengkapi hidup kita, dan mari kita menjangkau mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus pada awal pelayanannya memanggil murid-murid yang 12 itu, dan Dia mengatakan, mari kepadaku, akan kujadikan engkau penjala manusia. Awalnya sudah dikasih tahu bahwa ketika seseorang hidup diubahkan, dia tidak hanya sekedar bekerja, tidak hanya sekedar bersekolah, tidak hanya sekedar pergi ke pasar, tidak hanya sekedar dia traveling, tapi dia dimanapun dia berada akan menyampaikan Injil Yesus Kristus yang adalah menjadi penjala manusia. Pada akhirnya juga Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, saudaraku, yaitu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, beritakanlah Injil, usirlah setan-setan, tumpang tangan kata seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Kamu akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, dan seterusnya. Dari awal dia ketemu dengan murid-muridnya, akhir sebelum dia naik ke surga, dia berpesan tetap jiwa. Saudara, betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara meresapi harga jiwa. Sampai Tuhan turun dari surga, tidak ada di surga yang lebih mulia, yang lebih berharga, atau cadangan yang lebih berharga lagi daripada Yesus Kristus. Itu yang termulia, terbesar di kerajaan Allah, diberikan untuk manusia. Supaya apa, saudaraku? Supaya dia bisa menjangkau manusia yang terhilang. Akhirnya Tuhan Yesus pergi ke tempatnya Sakius, orang yang gila akan uang, hidupnya dengan uang, matanya penuh dengan uang, gerak-geriknya semua uang. Akhirnya bangsa Israel adalah membenci orang yang menjadi pemungut pajak. Dua yang paling dibenci zaman itu adalah pelacur dan pesinah dan pemungut cukai. Dan orang seperti ini seperti sampah masyarakat. Tetapi Tuhan pergi ke rumah orang ini, sampai Tuhan ditegur oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan tetap menetapkan dirinya, karena orang sakit perlu tabib. Demikian juga orang yang terhilang perlu diselamatkan. Saudara, Tuhan pergi ke orang Gadara yang sudah dirasul setan. Namanya setan legion karena saking banyaknya. Kalau kita hitung dari babi yang diusir kerasuan, ada 2000 babi. Kemungkinan babi-babi, satu babi kebagian satu setan, berarti 2000 babi, 2000 setan hinggap di diri seseorang yang waktu itu keluyuran di pekuburan, saudaraku. Di rantai-rantainya dipatahkan. Dia menoreh-noreh, merusak tubuhnya, dan hidupnya sudah tidak berarti. Tidak ada yang memperhatikan dia, keluarganya, orang tuanya, kakak adiknya, kampungnya.
semua menganggap dia sudah hilang, bukan manusia lagi, dia adalah sampah. Dan Tuhan Yesus mendatangi orang di Gadara ini. Orang yang dilepaskan, dibebaskan, sadar total. Kemudian dia memberitakan Yesus Kristus ke daerah di mana tempat dia tinggal. Tuhan Yesus juga mendatangi perempuan Samaria yang sudah 5 kali kawin cerai. Sekarang yang ada suaminya bukan suaminya. Itu model pelayanan gimana seperti itu? Tidak ada nabi sebelumnya seperti itu, saudara. Tidak ada pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi perempuan ini yang dihindari banyak orang. Dia tidak punya harapan, tapi justru Tuhan datang kepada orang-orang seperti itu. Saudaraku, kita banyak melihat orang-orang gelandangan, broken home, orang yang kena drug addiction, orang-orang yang masuk di human trafficking, orang-orang yang kelaparan, dan mereka-mereka yang berjudi, mereka-mereka yang alkoholik, mabuk-mabukan, hidup tanpa tujuan, ada di sekitar kita. Saudaraku, kalau engkau punya obat untuk penyakit kanker, engkau menyimpan dan tidak mengeluarkan ketika tetanggamu kena penyakit kanker, itu merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Demikian juga kalau kita tahu bahwa sekitar kita, tempat kita bekerja, atau sanak keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, adakah kita bertopang dagu dan kita menikmati zona nyaman hidup kita, supaya kita tidak diganggu privasi kita, supaya kita bisa menikmati hasil usaha kita. Saudaraku, kita menikmati hasil oke lah, tapi menikmati hasil yang benar-benar akan nanti ada di surga. Inilah waktunya itu kita bekerja keras dan mencintai apa yang dicintai Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Kita harus melangkah, saudara. Suatu saat saya ketemu dengan tukang bakso di depan gereja. Kemudian tukang baksonya itu namanya Pak Slamet. Kemudian saya hentikan, saya beli bakso itu, saya traktir beberapa orang yang bekerja, yang kerja bakti di gereja waktu itu. Nah, sambil ngomong-ngomong, saya cerita bagaimana kasih Tuhan. Apakah Bapak tahu ini gereja? Ya. Bapak pernah dengar pada tentang Yesus Kristus? Waduh, dulu Pak, waktu zamannya PKI tahun 65 saya pernah ke gereja. Sekarang sudah tidak lagi. Pak, akhirnya saya cerita, saudara. Dan cerita itu mengena di hatinya. Dia punya istri dan 7 anak. Total 9 orang dimenangkan gara-gara saya beli bakso. Saya pernah juga beli seseorang yang ada ditaruh di kepalanya, bahasa Jawanya disunggi, ditatah di kepalanya itu jualan snack, tempe goreng, jualan pisang goreng. Dan saya saya beli, saya cerita tentang apa tahu namanya seorang yang namanya Yesus. Kamu tahu tempat tinggalnya, dia di mana? Oh Pak, saya tidak tahu tempat tinggalnya. Akhirnya saya cerita, saudaraku. Dan akhirnya besoknya saya boleh ke rumahnya, saya ke rumahnya. Ada 3 orang, dengan dia ada 4 orang yang akhirnya ikut Tuhan. Karena saya menyediakan waktu, saya ingin, memang tidak semuanya mulus seperti itu. Dan kita akan ketemu dengan orang-orang yang sangat putus asa, orang-orang yang tanpa harapan hidup. Saya ketemu dengan orang-orang yang mau bunuh diri, saudaraku. Ketika saya ketemu, mereka diberi harapan. Walaupun ada juga yang saya beri harapan, tapi nekat akhirnya bunuh diri. Tapi minim kita menyampaikan apa yang jadi hasilnya terserah Tuhan. Yang menjadi tugas kita adalah menyampaikan berita ini. Kita kumandangkan di lorong-lorong kota, di desa-desa, kumandangkan di sawah-sawah, di kota-kota, dimanapun Tuhan mengirim kita. Baik kita dikirim Tuhan secara bekerja karena misi pekerjaan, bisnis, tugas, atau karena misi memang untuk pelayanan, saudaraku.
Kesanalah jiwa-jiwa harus menemukan air kehidupan. Kesanalah jiwa diubah. Saudara, ketika engkau memenangkan jiwa, ketika engkau mengubah jiwa dari pelacur menjadi usher, dari seseorang yang memberontak keluar masuk penjara menjadi guru sekolah minggu, itu suatu peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Ketika engkau tiba di surga, saudara akan terkejut melihat banyak orang yang bersalaman dan mengatakan kepada saudara, terima kasih saudaraku, aku bisa ke surga karena aku memberikan kepadaku dulu. Masih engkau memberikan aku kebutuhan hidup ketika aku frustasi. Engkau mengunjungi aku ketika aku ada di rumah sakit, di penjara. Engkau memberikan harapan kepadaku. Saudaraku, bukankah lebih berartinya semua kalung gelang, sertifikat, titel kita akan kita tinggal, enggak kita bawa ke surga, saudara. Yang kita bawa adalah hasil daripada belas kasihan kita kepada jiwa-jiwa, pelayanan kita kepada Tuhan, yaitu menjangkau mereka. Betapa butuhnya mereka akan engkau, betapa perlunya mereka akan engkau, saudaraku. Dan kalau engkau sampai tahun-tahun ini satu pun jiwa tidak memenangkan, engkau menangkan, kekristenanmu salah, saudaraku. Engkau harus meneliti kembali, belajar kembali firman Tuhan, resapi, masukkan sampai berakar di hati kita, maka akan timbul belas kasihan untuk kita menjangkau mereka yang terhilang. Dan siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Waktunya adalah hari ini. Engkau akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana hati merasa begitu terenyuh, begitu menyenangkannya melihat orang-orang bisa kita tolong. Kita bisa tidur nyenyak karena sepanjang hari kita melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa berbahagia dan puas ketika ada orang dibawa kepada Tuhan. Tidak ada kepuasan seperti kepuasan kita membawa jiwa kepada Tuhan. Boleh kita senang gaji dinaikkan, boleh kita senang dapat rezeki, Tuhan memberkati. Tetapi yang lebih sukacita adalah ketika kita membawa domba yang hilang itu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, bangkit dari tidur, lakukan pekerjaan Tuhan. Misi itu tidak boleh diberhentikan dengan COVID ini, tidak boleh dihentikan dengan tsunami, dengan perang, dengan kejadian-kejadian di alam semesta ini. Injil kerajaan itu harus disampaikan, dikumandangkan dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut survei, orang Kristen yang menjangkau jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan hanya 5%. Yang 95% hidup untuk dirinya sendiri, untuk pekerjaannya sendiri, untuk keluarganya sendiri, sehingga jiwa-jiwa terlantar dan tidak tahu berapa juta manusia di muka bumi yang tidak terjangkau. Hanya 5% yang menjangkau jiwa. Dan saya harap gereja misi Indonesia yang ada di Jerman dan Belanda akan menaikkan grafik ini. Kalau bisa 100%, tapi lumayan kalau 90% atau 60%. Saudaraku, karena Tuhan menyertai kita, kuasanya dahsyat dan luar biasa. Ini ada sebuah kisah, saudaraku. Ketika saya ada di ada jemaat yang rumahnya, dia tinggal di sebuah rumah yang lama tidak ditempati. Rumah itu adalah akhirnya ditempati hantu mestinya. Ya, tapi karena gratis dia mau tinggal di rumah itu, dia pengantin baru. Dan kemudian pada waktu malam, beberapa malam kemudian istrinya, si jemaat ini, istrinya diganggu roh jahat. Kadang-kadang jam 12 malam itu ada orang mandi sendiri. Jam 1 ada dokar atau ada kuda yang jalan teplok, 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 teplok. Begitu, saudaraku. Ada kalanya ada orang jalan karena di atas itu ada lantai atas dari papan, sehingga jalannya orang itu kedengaran. Lama-lama dia ketakutan. Terus suami istri datang kepada saya, minta saya, Pak Bambang tolong, ini banyak setannya. Duh, kamu kan sudah anak Tuhan, kamu kan bisa mengusir sendiri. Alah, enggak Bang, Pak Bambang aja. Oke lah, saya kesana, saya minta minyak, saudaraku. Akhirnya saya usir.
Saya dari bawah, jendela-jendela, pintu-pintu, saya urapi dengan minyak. Saya suruh, setan kuasa kegelapan, kau tidak berhak lagi di rumah ini. Karena rumah ini adalah milik Tuhan, kau harus pergi, tinggalkan rumah ini itu selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Akhirnya saya, kadang-kadang ada juga kuasa kegelapan yang muncul, saudara. Itu perempuan yang cantik, rambutnya panjang, tetapi belakangnya bolong. Itu yang disebut banyak di sini adalah sundel bolong. Ketika saya usir, saya lihat seminggunya lagi. Jonathan, gimana rumahmu? Aduh, Pak Bambang, sudah pergi rumah. Saya tanya, nggak ada lagi. Pergi kemana? Ke tetangga. Ke tetangga ini ikut Tuhan apa enggak? Enggak, ya sudah, biarin aja, saudaraku. Nah, ketika itu saya hanya mikir-mikir, wah, itu beberapa tahun yang lalu, saudara. Kuasa Tuhan itu sampai kayak begitu, menyertai hidup saudara dan saya. Tanpa doa puasa, tanpa ngebleng, tanpa harus di gua-gua mencari kuasa. Saudara, Tuhan telah memberikan kita kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan melihat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 18. Kepadamu akan telah kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan seterusnya. Jadi Tuhan mempunyai kuasa di surga dan di bumi, menjadi jaminan kita untuk kita pergi menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberi api, energized, diberi energi, diberikan api untuk kita bangkit dan melihat toyanya sangat banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Puji Tuhan, saya harap firman Tuhan ini mengiang-iang di hati Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa, sampai saudara sebelum tidur masih mengiang-iang. Menjadi mimpimu, menjadi pikiran saudara, menjadi tangisan saudara, menjadi pergumulan hidup saudara. Adalah apa yang menjadi pikiran Tuhan, menjadi pikiran kita. Apa yang ditangisi Tuhan, menjadi tangisan kita. Ambil apa yang menjadi detak jantungnya Tuhan, menjadi detak jantung kita juga. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita berdoa. Bapa di surga, betapa terbatasnya penyampaian ini karena lewat online. Tetapi hamba percaya bahwa apa yang Kau berikan kepada kami ini menjadi dasar kami berpijak untuk kami hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa di tengah-tengah keputusasaan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kiranya Allah Roh Kudus dan janji-Mu yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman senantiasa menjadi keyakinan kami, dan kami tidak perlu ragu lagi bahwa penyertaan-Mu, janji-janji-Mu itu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Silvanus dan Ibu keluarga, berkati penatua, semua aktivis, dan berkati seluruh jemaat yang ada di Jerman, di Belanda, GMI, yang akan berkembang di seluruh Eropa, sampai ke Rusia, Ukraina, sampai di Spanyol, Prancis. Berkati mereka menjadi misionaris, jemaat yang misioner, yang membawa harapan. Manusia-manusia hidup di tengah-tengah keputusasaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian sharing saya dari Karangasri, GUP Karangasri, kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di GMI Jerman dan Belanda. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati dari pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah Raya GMI masih dijalankan secara online setiap hari Minggu pukul 10 dan melalui website GMI. Dan doa bersama sebelum ibadah dimulai pukul 9:45 sampai pukul 9:45 melalui Webex, dan nomor ID juga sudah tertera di sini.
Pengumuman berikutnya adalah kegiatan-kegiatan GMI di setiap kota yang masih juga dilaksanakan secara online. Untuk kapan dan waktunya kegiatan Hope, kegiatan Perak Perkasa, dan juga Kompak, silahkan melihat di penayangan yang ada di sini. Mari jemaat Tuhan, kita semakin giat di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita. Kita rajin berdoa bersama dan mendalami firman Tuhan lebih lagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Persembahan syukur atau kolektor dapat kita lakukan melalui dua cara. Pertama, kita dapat transfer ke rekening GMI EVO ke nomor yang tertera di sini juga. Saudara dapat buat foto atau mencatatnya juga bisa. Lalu cara kedua, persembahan dimasukkan ke dalam envelope dan disimpan dahulu saudara. Bila nanti ibadah raya sudah dijalankan seperti biasa di gedung gereja, persembahan yang sudah terkumpul itu dapat dimasukkan ke dalam kantong pundi persembahan. Sekian pengumuman GMI pada hari ini saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya Bapak Gembala kita, Pendeta Silvanus Sobaja akan menutup ibadah kita dengan doa dan juga doa berkat. Setelah itu saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau kita sudah boleh mendengar berita misi yang begitu luar biasa yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bambang Suprapto dari GUP El Shaddai Karang Asri yang ada di Kota Ngawi yang jauh di Indonesia boleh memberikan kabar baik yang begitu rupa kepada kita. Mari kita menjadi generasi yang boleh menjalankan misi Tuhan. Harga jiwa tadi kita mendengar begitu mahal, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah datang, pernah mati untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan tugas saudara dan saya lah untuk membawa kabar baik ini untuk Jerman, untuk Belanda. Jangan sampai kita lupa. Kita semua baik di kota maupun di desa. Tadi dikatakan kita harus jadi berkat yang semakin luar biasa. Kita harus menjalankan misi kerajaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lakukan ini sementara Tuhan belum datang kembali untuk kedua kali. Walaupun ada COVID-19, mari kita gunakan apa yang ada di tangan kita dengan HP, dengan alat-alat media. Kita bisa menjadi berkat dimanapun berada, khususnya untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Mari kita terus berdoa, juga mengabarkan kabar baik ini kepada keluarga yang belum diselamatkan, kepada teman-teman kita yang belum diselamatkan. Mari kita diajak untuk bisa melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau di Ngawi, Tuhan sudah pakai Pak Bambang dan Ibu Ella untuk menjadi berkat, untuk memenangkan tadinya dari beberapa orang sampai bisa sampai begitu besar, itu karena anugerah Tuhan dengan gerakan gereja sel yang dilakukan. Demikian juga untuk kita di Jerman dan di Belanda ini, mari kita bersemangat untuk terus memenangkan jiwa. Kita bersyukur untuk itu. Saya juga atas nama jemaat GMI yang ada di Eropa mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Suprapto yang sudah boleh membagikan berkat firman Tuhan supaya Bapak dan Ibu juga boleh diberkati di jemaat di Ngawi. Dan mari kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita boleh menjadi generasi yang terus memenangkan jiwa di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menutup ibadah kita pada hari ini, menutup juga seminar online yang sudah berlangsung dari sejak hari Jumat sampai hari ini. Dan sebentar saya juga mau berdoa untuk Bapak Ibu supaya boleh diutus ya menjadi berkat di tempat di kota kita masing-masing, supaya kita boleh melaksanakan apa yang sudah disampaikan baik dari hari Jumat, hari Sabtu, dan juga hari ini tadi dengan ibadah penutup, ibadah misi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang. Kita boleh diingatkan dan diteguhkan lagi oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kami boleh
mengakhiri acara seminar online ini dalam ibadah kami di hari ini Tuhan, tanggal 11 Oktober ini, kami boleh diingatkan, kami semua punya tugas tanggung jawab untuk memenangkan jiwa. Selama Engkau belum datang kembali untuk kedua kali, Engkau sudah pernah mati sekali untuk selamanya untuk mengampuni, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang masih dalam dosa. Kami mempunyai juga mendapat perintah agung supaya kami pergi menjadikan sekalian bangsa menjadi murid-Mu. Mari Tuhan, pakai kami semua yang ada di Jerman, di Belanda, menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kabar baik ini Tuhan. Untuk banyak orang, bahkan bukan hanya orang Indonesia yang diselamatkan, tapi ada orang-orang dari bangsa Belanda, orang-orang dari bangsa Jerman, juga bahkan dari bangsa-bangsa lain Tuhan. Karena negara ini sudah dipenuhi juga dengan para pengungsi yang begitu banyak dari negara-negara lain. Mari Tuhan jadikan kami orang-orang yang mempunyai hati untuk boleh menaruh belas kasihan kepada mereka Tuhan yang masih berjalan menuju jurang kebinasaan, supaya kami boleh menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan untuk membagikan kabar baik ini, supaya mereka pun, kalau kami boleh diselamatkan, mereka pun dapat diselamatkan kalau mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Tuhan, terima kasih, urapi kami supaya kami boleh menjadi generasi yang dengan giat boleh membawa kabar baik ini kepada generasi kami yang ada di Jerman maupun di Belanda. Terima kasih untuk Bapak Bambang Suprapto yang sudah boleh membagikan berkat firman Tuhan ke tengah-tengah kami, supaya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan dalam pelayanannya bersama istri di Kota Ngawi Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sudah lakukan ini boleh membawa berkat yang semakin luar biasa, dan kiranya Engkau terus bekerja juga di Ngawi dan sekitarnya, supaya di tempat di mana Pak Bambang dan Ibu berada, di sana semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dibebaskan dari kuasa kegelapan. Kami terus mendoakan bahkan misi kerajaan-Mu boleh terus dikembangkan Tuhan sampai Engkau datang kembali untuk yang kedua kali. Terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami dari kota Maastricht dan Eindhoven yang sudah menjadi panitia dalam acara seminar online ini. Berkatilah Tuhan untuk Pak Adi, Pak Ivan bersama tim, juga Ibu Krisan yang ada di Maastricht yang sudah boleh mempersiapkan retreat ini Tuhan, supaya Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka. Juga semua pribadi-pribadi yang sudah ikut ambil bagian dalam kepanitiaan, dalam semua acara ini Tuhan, berkati ya Tuhan semua yang sudah ikut ambil bagian dalam mempersiapkan, baik sebagai moderator, sebagai worship leader, sebagai orang-orang yang melayani juga di berbagai bidang pelayanan selama seminar online ini. Berkatilah Tuhan. Kami percaya Engkau jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati para peserta seminar online, juga seluruh jemaat-Mu yang ikut serta dalam ibadah hari ini. Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh membawa berkat-berkat yang sudah dibagikan, baik hari Jumat yang sudah disampaikan para staf gembala, juga hari kemarin Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, baik dari Pak Daniel Tansil dari Medan, Pak Raya Ginting dari Makassar, untuk Bapak Paulus Mulyadi dari Bandung, untuk Ibu Lydia Tanijaya dari Bandung, juga untuk Ibu Ella dari Ngawi. Terima kasih Tuhan, dan juga kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau bagikan hari ini melalui Pak Bambang. Terima kasih Engkau yang boleh memberkati semua hamba-hamba-Mu ini yang sudah boleh membagikan berkatnya bagi kami. Sebentar kami akan meninggalkan online ini Tuhan. Kiranya Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami berada, kami tinggal, supaya di negara-negara ini Engkau terus berkarya, menyatakan bahwa kebenaran ini yang terus boleh ditinggikan, kebenarannya meninggikan derajat bangsa boleh terus dibangun. Namun dosa yang menjadi noda bangsa dapat kami terus perangi Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang membawa nama Tuhan semakin ditinggikan.
Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan online ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami supaya kami boleh terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Supaya kami boleh sesuai dengan tema kami, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kami juga boleh menjadi generasi yang membawa berita keselamatan ini untuk membawa banyak perubahan di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh kedahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti seminar, boleh sekaligus diutus untuk menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan berikan engkau damai sejahtera, karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berlalu, masa berganti, kasih setiamu nyata di dalam hidupku. Bersama dirimu ku yakini masa depanku nyata dalam rencanamu. Ku tahu pasti Kaulah Allah, tak pernah ingkar dari janjimu. Ku sembah Kau, Allah setia untuk selamanya. Berjalanlah di depanku, biar hidupku berkenan selalu. Kan ku lihat perbuatan